Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami tim Padepokan Lokajaya untuk semua spiritualis yang ada di Nusantara ini ya. Alhamdulillah, ini kami sedang berkumpul di Bekasi nih ya. Alhamdulillah dengan banyak spiritual yang juga ikut serta ya. Ini juga ada nih. Ini dari mana nih Pak? Kebetulan saya dari Bogor. Ini dari Bogor nih, subhanallah ya. Dari Bogor nih sangat tenang nih auranya nih. Bisa saudara itu melihat ya. Dari Bogor ya Pak ya? Betul. Oh, dari Bogor nih. Ini untuk spiritualnya nih apa aja nih Pak yang di ini dipelajari apa-apa tentang Roso atau tentang apa ini? Mungkin lebih ke jalani hidup. Jalani hidup. Nikmatin hidup. Terima pandum ya. Iya. Insyaallah. Ya, nih salah satu narasumber nanti ya di Alhamdulillah ya, Padepokan Lokajaya alhamdulillah bisa mengumpulkan nih spiritual walaupun belum semuanya, setidaknya apa yang saya katakan itu benar ya. Ya untuk ini untuk tanya-tanya kecil dulu nih ya Pak ya, sebelum live nanti nih. Untuk sampean ini secara pribadi tuh percaya nggak sih tentang ramalan Joyoboyo yang akan kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit itu? Ya ini makanya kan saya ada di sini. Oh gitu, berarti percaya ya? Masya Allah. Ya, kita tetap galih terus nih, apakah kita buktikan ini secara ilmiah juga nih ramalan Joyoboyo seperti apa, nanti kita ikutin terus ya. Itu ya Pak ya. Oke, itu ya untuk para sahabat semuanya dimanapun kalian berada, ini langsung saya ingin menanya-nanyakan terkait Sang Kinasih Satrio Piningit ini langsung bersama Bang siapa tadi, Kang? Niko, Bang Niko ya. Jadi ini dari Bogor, spiritualis dari Bogor. Saya langsung menanyakan ke tantang beliau. Untuk pendapat sampean atau dalam spiritual sampean ini mengenai Sang Kinasih Satrio Piningit ini, menurut sampean ini sudah ada atau belum di saat ini? Kalau mungkin dari sosok mungkin sudah ada. Sosok sudah ada. Sosok sudah ada. Cuman kan nggak, menurut saya loh ya. Iya. Dalam arti ya kalau beliau berkenan ya mungkin beliau akan menemui. Sebetulnya kalau kita ulas lagi ya, kita ini kan punya jiwa kesatria. Dan ibaratnya di dalam kita ini kan yang dipingit lah. Oh iya. Ya kan? Dipingit. Dan bagaimana kita memunculkan kesadaran itu. Dan jiwa kesatria itu kan bisa dijabarkan ya kan. Iya. Yang jujur, benar, jejak istilahnya dengan apa yang kita lakukan. Masya Allah ya. Tuh tanggapan daripada Kang Niko yang dari Bogor nih, bahwasannya jiwa yang terpingit adalah tadi di dalam diri kita itu ya, kesatria kita tuh. Nah menurut pengalaman Bapak dalam spiritual ini, apa mungkin Bapak ini memang diperjalankan itu untuk sosok Sang Kinasih Satrio Piningit itu tersendiri, itu sebenarnya itu dalam pandangan atau dalam secara logika itu visi misi yang akan dibawa itu apa nih sebenarnya nih? Kalau visi dan misi yang jelas kan kalau menurut saya ya, Iya. menurut saya ya pasti kan ya untuk memanusiakan manusia. Bahasanya kan gitu ya. Iya. Bagaimana untuk menjadi manusia yang benar ya. Iya. Ibaratnya kan seperti itu. Kan kalau secara kita balik tadi kayak jenengan bilang dari Jongko Joyoboyo itu kan sebetulnya kan dari Eyang Ronggo Warsito. Iya, Ronggo Warsito. Kan karena dia mungkin pasti dapat kauruh lah. Iya. Dia menulis itu nggak mungkin nggak kan Iya, gitu betul. kan. Jadi kan kita juga nggak bisa mengartikan, kalau menurut saya ya kita nggak bisa mengartikan secara sosok, karena kan memang manusia itu kan butuh role model lah, sosok yang wujudnya ada nih gitu Iya, kan. Jadi kalau kita mau pas lagi, kita ngaji lagi lebih ke dalam diri ya
ya menurut saya ya kita punya jiwa satria sebagai orang Jawa, Iya betul. ya kan. Nah, jiwa satria itu yang masih kepingit, ya belum kebuka gitu kan. Iya. Jadi ya makanya bisa siapa aja, Iya. tergantung wadaknya aja. Iya betul. Jadi antara Satrio Piningit dan Sukma Satrio Piningit itu tentunya wadahnya itu dengan orang lain itu kira-kira tuh beda atau seperti apa nih? Ini semuanya orang biasa. Nah ini nanti wadah yang terpilih nih oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang akan dimasuki jiwa kesatria itu menurut sampean itu gimana itu? Ya itu kan hak prerogatifnya Gusti Allah ya. Iya, Gusti Allah. Itu hak prerogatifnya beliau, dan setiap dari leluhur itu pasti punya kandidat keturunannya, Iya. yang akan diajukan ke atas nih, ya kan. Mana nanti yang akan dipilih kan tergantung kan masing-masing. Kalau menurut saya begitu. Berarti ini cukup menarik juga ya mengenai semua para leluhur nanti yang ada di Nusantara ini jadi tentunya mempunyai kandidat tersendiri ya, nanti akan diajukan nih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini loh cucu saya, apakah keterima atau enggak itu kan. Jadi nanti aja berarti nanti ada seleksi besar-besaran ini. Kira-kira seperti itu ya. Kalau ada kandidat itu Pasti ada seleksi alam lah. Seleksi alam gitu Seleksi ya. alam. Masya Allah ya. Karena kan nggak semua orang ya mungkin dipilih dan terpilih, tapi kan kembali lagi kan egonya kita sebagai manusia kan dua karep lah ya. Iya. Punya keinginan yang mana yang jadi prioritas nih. Syukur-syukur sih bisa berjalan beriringan, tapi kan nggak mungkin pasti salah satu duluan. Iya. Itu ya. Jadi untuk kenapa ya untuk kalau apa yang dikatakan Samen itu memang banyak benernya ya. Soalnya karena apa saya mengatakan itu benar? Karena memang banyak yang diperjalankan. Nah, kenapa di orang-orang yang diperjalankan ini untuk satu mindset, satu tujuan itu sangat sulit itu sebabnya apa itu kira-kira itu? Apa pola pikirnya yang mempunyai merasa atau seperti apa ini? Kadang kan kalau menurut saya itu adalah perjalanan orang kan beda-beda ya. Beda-beda. Tapi rasanya kan sama. Sama. Dan itu kan juga semakin kita naik tingkat spiritual kita, nanti akan ujiannya akan semakin tipis. Gitu kalau menurut saya pribadi. Jadi nanti kita akan diuji. Nah, mungkin banyak yang mungkin jatuh di situ ya kan. Entah nanti ini ibaratnya ada turunannya ini, tapi tanjakannya nggak mau jalanin ya kan. Gagal gitu kan. jadi Satrio Piningit, gagal jadi Satrio Piningit, Masya Allah ya. Karena mungkin ya itu yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo itu kan kesandung kesampar atau banyak ujiannya itu kan, kemungkinan besar seperti itu ya. Jadi saat masyarakat atau saat orang-orang yang diperjalankan itu gagal itu atau tidak lulus itu ya. Ya ujiannya kan banyak ya. Banyak juga dalam ya. arti bisa dari keuangan, bisa dari macam-macam, banyak faktor lah menurut saya. Jadi kita juga balik lagi kan memang dicari yang benar-benar kan memang jujur bener, lempeng aja udah gitu, nggak neko-neko. Betul sekali ya, bahwasanya itu memang kita bukan sebenarnya kalau di Nusantara itu memang rata-rata itu menunggu kedatangan Sang Kinasih Satrio Piningit. Lain cerita dengan di kaum Yahudi itu ya, itu kan menunggu Masih Dajjal itu kan. Nah di sini jadi memang menurut sampean ini apakah ini dunia ini udah fase akhir zaman atau masih lama nih kira-kira nih menurut pribadi sampean ini? Kalau saya bukan akhir zaman tapi zaman akhir. Zaman akhir ya. Kalau saya balik karena akan ya ibaratnya gini lah, kita ilustrasinya kalau kita mau bercocok tanam lah, contoh kayak padi lah ya, sawah itu kan pasti nanti dibakar dulu untuk menjadi pupuk, akhirnya baru tanamin jagung atau kacang-kacangan sehingga tanah itu akan subur kembali kan. Nah mungkin siklusnya seperti itulah, siklus pembersihannya seperti gitu. Masya Allah ya. Jadi zaman ini menurut beliau ini adalah siklus pembersihan yang sebagaimana dikatakan beliau ini bukan zaman akhir tapi akhir zaman. Masya Allah ya. Subhanallah, ini beliau ini auranya itu sangat
tenang, adem gitu ya. Itu olah rasa seperti apa nih yang Bapak pelajari ini biar teman-teman ini bisa seperti Bapak ini, bisa tenang, bisa apa namanya, ya pokoknya saya lihat itu tenang banget itu loh. Itu tahapannya seperti apa ini? Ya kalau proses itu kan pasti nggak ada yang instan ya. Pasti iya, kan ibaratnya jadi anak kecil aja kalau saya. Jadi apa yang disuruh Gusti Allah ya saya jalanin tanpa bertanya. Nanti jawabannya belakangan pasti. Iya. Kalau nanti ke Sandung misalkan disuruh beli rokok lah ke warung. Nah, cuman kan beliau tidak bilang suruh lari apa jalan. Iya, mau lihat jalan mana terserah. Iya. Tapi kan kita sampai tujuan, akhirnya nanti mungkin kita lari karena buru-buru pengen main, jatuh akhirnya laporan kan. Iya, betul. Insya Allah ya, dia tuh sangat luar biasa. Ya untuk menurut sampean ini apa namanya, dalam pandangan pribadi nih ya, ini untuk secara kebatinan dulu ya. Nanti kalau secara ilmiah nanti kita juga akan bahas nih. Jadi apakah spiritual itu tidak berilmiah? Jangan anggapnya itu rata-rata tuh tidak, itu kan. Itu jangan salah. Saya tuh orangnya sebenarnya berilmiah banget sebenarnya. Saya tuh nggak ini, tetapi adalah sesuatu yang tentunya tidak bisa untuk diterima nalar gitu loh. Tentunya seperti itu. Banyak contoh-contoh seperti itu. Nah, pertanyaan saya untuk narasumber ini ya, yang dari Bogor ini, dalam yang diartikan oleh Sang Kinasih Satrio Piningit ini, dewa berbadan manusia itu sebenarnya apa ini? Ataukah sukmanya dewa atau badannya manusia? Itu bisa dijabarkan nggak nih? Biar untuk jadi edukasi masyarakat ini. Ya balik lagi ya, kalau wadah kita bersih ya itu hak prerogatifnya Gusti Allah juga, gitu kan. Iya. Mau dimasukin siapa ya terserah, ya kan gitu kan. Yang penting kan bersih dulu. Oh gitu. bersih dulu. Dalam arti kan bersihnya itu kan banyak aspek ya. Banyak aspek. Ya aspek dalam arti ya ibaratnya ya kalau kita mau ngopi gelas kita kan wadah kita segini. Iya. Kalau kita mau minum teh masa kopinya kita campur, harus dibuang dulu dong, dibersihkan dulu kan. Dipisah dulu ya. Dibersihkan dulu nanti baru diisi. Iya betul. Kalau masalah yang tadi Yungan bilang itu ya mungkin aja, kenapa nggak mungkin gitu kan, semua itu kan ada kemungkinan lah. Iya, percaya ya Bapak untuk ini perjalanan Satrio ini tetap percaya ya? Ya percaya. Oke. Untuk perjalanan apakah yang sampean miliki itu hampir atau mungkin sama dengan persis apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo nih? Ini udah ke pribadi nih memang. Perjalanan apa, Ya. spiritual apa, seperti apa yang sama persis apa yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo maupun Wangsit Siliwangi itu? Ya kalau itu kan balik lagi ya pribadi kita ya. Iya. Yang mungkin ada beberapa hal yang boleh kita buka secara hayal Umum. atau memang untuk kita aja Ya, gitu. yang kalau ini yang umum aja nih, yang umum aja. Umum aja yang saya tahu ya intinya kalaupun siapapun itu yang terpilih dan dipilih dan dia nggak mungkin bisa bekerja sendirian dan dia butuh komponen-komponen ini untuk bersinergi sesuai bidangnya masing-masing. Betul sekali, setuju saya itu. Dan kembali lagi untuk mencapai ya Ma'rifah Lojinawi yang sesuai di jangkaunya itu kan. Iya. Dan tatanan itu yang harus dirubah gitu. Jadi ibaratnya kalau saya pribadi ya saya cuma melihat adalah bukan di generasi kita tapi di bawah kita yang nanti akan regenerasi. Yang itu yang harus kita mulai bangun gitu. Dalam arti dari unggah-ungguhnya, tata krama, etikanya sebagai orang Jawa gitu. Iya. Berarti kan itu yang mulai hilang. Iya, Makanya betul. mungkin dibilang wong Jawa hilang Jawa nih. Iya. Bukan masalah nguri-nguri budaya. Kalau nguri-nguri budaya mah semua pada hatam. Iya. pada Ya. ini. Betul. Itu kalau hilang ya itu secara nama aja itu udah zaman sekarang itu
mana ada tuh generasi sekarang tuh nama Jawa itu nggak ada. Iya. Ya kan? Adanya Erik seumpamanya. Cuman kan ya pasti ya jenengan kayak saya pun juga dididik minimal dari eyang-eyang kita ini kan diajarkan lah. Iya. Unggah-ungguh, tata krama, etika, sopan santun, adab lah bahasanya Iya, kan seperti itu. Nah, itu yang mulai terkikis sekarang. Betul sekali. Itu banyak ya yang menyusup di ini apa namanya. Jadi kayak budaya luar dibawa ke Jawa, ke Nusantara ini. Jadi sejatinya itu hilang tuh lama-lama tuh. Ya. Nah, sejatinya Nusantara itu kan mempunyai adab asor lah, tata krama, angga ungguh, itu kan. Tuh. Sama guru dulu, kalau zaman dulu itu kan sama guru aja itu sangat menghormati kan. Ya. Sekarang itu banyak kan guru di penjarakan. Ya wis bolak-balik. Nah, itu wala-balik zaman ini berarti mungkin ya. Subhanallah. Ya untuk Bapak ini, untuk visi kedepannya seperti apa ini? Dengan spiritual yang sangat susah untuk diajak kerjasama, saling bersinergi, itu seperti apa ini? Kok spiritual susah banget untuk diajak bersama-sama gitu? Ya harus dibedakan dulu spiritual dengan supranatural. Oh gitu. Memang itu mirip. Mirip ya. Dan itu pasti berdampingan. Cuman balik lagi ya, yang dikejarnya kemana gitu. Kalau spiritual ya berarti ya kita ya cuman ke atas udah. Dan bagaimana bisa memanusiakan manusia yang lainnya. Iya. Gitu. Jadi ibaratnya kalau di keyakinan yang lain ya salib itu ke atas dan ke samping gitu aja. Kan harus seimbang. Iya, nggak mungkin kita ke atas terus. Iya. Harus samping dulu. Horizontal, vertikal gitu ya. Vertikal, horizontal. Itu subhanallah ya, ini jangan dari sesepuh ya. Narasumber lah ini saya anggap. Ini ilmunya sangat bagus nih. Tenang, auranya itu tenang banget tuh. Oke ya, itu jangan diskusi kecil ini ya. Nanti kita akan lanjut lagi. Insyaallah ini alhamdulillah. Ini barangkali teman-teman mau sowan ke beliau di Bogor ya Pak ya? Saya di Bogor. Di Bogor, nanti bisa kontak langsung sama beliau ya. Sama jenengan aja. Sama saya boleh, nanti saya ini. Saya mau ketemu narasumber ini. Oh siap, nanti saya minta nomor, saya kasih. Oke, ya itulah sedikit wejangan. Insya Allah sangat bermanfaat, sangat berarti. Bila mana ada tutur yang salah atau jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala, mohon untuk dimaafkan. Teruskan tingkatkan iman kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.